Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi persamaan trigonometri. Apa sih persamaan trigonometri itu? Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat satu atau lebih perbandingan trigonometri yang sudut-sudutnya tidak diketahui. Ada bermacam-macam bentuk dari persamaan trigonometri. 3 diantaranya berbentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan A, tan X sama dengan A. Ini merupakan bentuk-bentuk dasar yang harus dikuasai untuk menyelesaikan persamaan trigonometri tingkat lanjut. Nah, pada umumnya, soal yang diberikan di dalam persamaan trigonometri bertujuan untuk menentukan himpunan penyelesaian yang terdiri dari sudut-sudut yang memenuhi persamaan trigonometri itu. Sebagaimana yang telah diketahui, jika bentuk dari grafik fungsi trigonometri itu sifatnya bisa dikatakan periodik. Bentuknya juga akan berulang sama di dalam rentang tertentu. Dengan demikian, untuk nilai fungsi trigonometri dari sebuah persamaan ini tidak hanya mempunyai nilai tunggal. Oke. Saya akan mulai dengan menjelaskan persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan A. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk sin X sama dengan A, harus diubah terlebih dahulu ke bentuk sin X sama dengan sin alfa. Nah, di sini kita harus mencari bentuk yang ekuivalen untuk konstanta A dengan nilai sinus suatu sudut tertentu, katakanlah di sini adalah alfa. Nah, supaya anggota himpunan penyelesaian yang kita cari dapat kita data secara lengkap, tidak ada yang terlewat untuk suatu interval tertentu, maka kita menggunakan rumus berikut. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikalikan 360 derajat dengan K-nya dalam bilangan bulat. Kenapa kita harus menggunakan kedua rumus ini? Nah, berikut alasannya. Masih ingatkah kalian dengan grafik fungsi sin X? Nah, grafik fungsi sinus itu kan memiliki bentuk bukit dan juga lembah. Oleh sebab itu, akan ada nilai fungsi sinus yang sama untuk sudut yang lain. Nah, di sini untuk grafik fungsi sin menggunakan periode 360 derajat. Begitu. Nah, sehingga di sini dituliskannya 360 derajat. Nah, kenapa di sini ada alfa, ada 180 derajat min alfa? Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa akan ada nilai fungsi sinus yang sama untuk sudut yang lain. Katakanlah kalau kalian sudah mengenal konsep kuadran, nah di kuadran 1 dan di kuadran 2 itu nilai sin kan positif. Nah, oke, saya lanjutkan biar lebih paham ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian, di sini saya singkat HP, dari persamaan sin X sama dengan setengah akar 3 untuk interval 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Perhatikan yang berikut ini.
Kita tulis kembali, sin X sama dengan setengah akar 3. Berarti kita harus mencari bentuk yang ekuivalen dengan setengah akar 3, yaitu adalah sin 60. Sehingga dapat dituliskan sin X sama dengan sin 60. Nah, di sini dapat terlihat bahwa alfanya itu adalah 60. Maka kita masukkan ke rumus yang pertama. X sama dengan 60 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Untuk rumus yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Yuk kita mulai dari rumus yang pertama dulu. Nah, untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikalikan 360 derajat, kita dapatkan 60 derajat. Nah, kenapa di sini kita menggunakan K sama dengan 0 untuk sebagai awalan, tidak min 1, min 2 atau yang lain? Nah, untuk memakai nilai K, kita perlu menyesuaikan dengan interval ini. Ini kan intervalnya berada pada sudut yang positif, sehingga kita mulainya dari 0. Kalau kita mulainya dari min 1, mungkin di sini kan nanti kita dapat jawaban negatif kan? Oh, gitu. Nah, 60 derajat ini apakah termasuk dalam interval? Termasuk ya, jadi memenuhi. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat sama dengan 420 derajat. 420 derajat ini kan tidak termasuk di dalam interval, sehingga dapat disimpulkan dia tidak memenuhi. Oke, kita lanjut ke rumus yang kedua. Kalau sudah tidak memenuhi, tidak usah kita lanjutkan lagi, langsung kita memakai rumus yang kedua. Mulainya juga dari K sama dengan 0, tidak melanjutkan ya, tapi mulainya itu sama. Untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 120 derajat, kita peroleh dari 180 dikurangi dengan 60. Ditambah dengan 0 dikalikan 360 diperoleh X sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini berada pada interval sehingga memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 120 derajat ditambah 1 dikalikan 360 derajat diperoleh 480 derajat. 480 derajat tidak berada pada interval, sehingga dapat disimpulkan dia tidak memenuhi. Nah, berdasarkan perhitungan yang kita lakukan dapat disimpulkan, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah 60 derajat, 120 derajat. Ini ya. Sudah paham kan? Oke, dilanjutkan ke persamaan trigonometri berbentuk cos X sama dengan A. Untuk menyelesaikan persamaan berbentuk cos X sama dengan A, perlu diubah terlebih dahulu ke bentuk cos X sama dengan cos alfa. Nah, sama halnya dengan sin, di sini kita perlu mencari bentuk yang ekuivalen untuk konstanta A ini dengan nilai sinus suatu sudut tertentu, katakanlah alfa. Nah, untuk berbentuk ini, berbentuk cos X sama dengan A, kita perlu menggunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Nah, yang kedua, X sama dengan
min alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Nah, saya ulangi, di yang pertama ini X sama dengan alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K dikalikan 360 derajat. K-nya dalam bilangan bulat. Nah, kenapa kita harus memakai kedua rumus ini? Nah, perhatikan grafik fungsi cos berikut. Nah, grafik fungsi cosinus ini kan juga bersifat periodik. Saya ulangi, dia membentuk bukit dan juga membentuk lembah. Nah, bedanya hanya terletak di awal mulainya. Tadi saya jelaskan kalau sin kan dimulai dari 0, tapi kalau cos dimulai dari 1. Nah, kembali ke berapa lagi dia? 1. Untuk nilai tertinggi dari grafik fungsi cosinus itu kan 1 dan nilai terendahnya adalah min 1. Nilai fungsi cosinus untuk suatu besar sudut itu akan sama dengan nilai cosinus besar sudut yang lain. Jadi akan ada yang sama sehingga perlu menggunakan kedua rumus ini. Nah, kita mulai dengan contoh yang kedua supaya kalian lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x sama dengan setengah untuk interval 0 sampai dengan 2pi. Nah, kalau ada berbentuk pi seperti ini, tidak perlu cemas dan khawatir. Ini sama saja 2pi itu adalah 360 derajat. Pi-nya itu sendiri kan 180. Jadi kalau 2 dikalikan 180 adalah 360 derajat. Oke, cara mengerjakannya kita tulis ulang persamaannya. Cos 2x sama dengan setengah. Berarti kita harus mencari bentuk yang ekuivalen dengan setengah, yaitu adalah cos 60. Karena di sini intervalnya berupa pi, maka sudutnya kita sesuaikan juga berupa pi, yaitu sama dengan cos sepertiga pi. Nah, di sini jelas terlihat bahwa alfanya itu adalah sepertiga pi. Nah, sehingga kita tuliskan cos 2x sama dengan cos sepertiga pi. Sepertiga pi-nya tadi kan adalah alfa. Maka kita tuliskan ke kedua rumus ini, kemudian kita substitusi alfa. Nah, di sini kan x, namun karena di sini 2x, berarti kita tuliskan 2x. 2x sama dengan sepertiga pi ditambah k dikalikan 2pi. Ayo perhatikan bentuk penyesuaian ini. 2x diperoleh dari persamaannya. Sepertiga pi itu adalah alfanya. Kenapa berubah menjadi 2pi? Karena kita sesuaikan juga dengan intervalnya. 360 kan juga ekuivalen dengan 2pi. Oke, kalau menemukan bentuk yang seperti ini, kita harus menyederhanakannya sampai bentuknya x sama dengan. Nah, oke, berarti kita bagi kedua ruasnya dengan 2. Menjadi x sama dengan 1/6 pi ditambah k dikalikan pi. Begitu ya. Oke, untuk k sama dengan 0 diperoleh x sama dengan 1/6 pi ditambah 0 dikalikan pi sehingga diperoleh x sama dengan 1/6 pi. Nah, ini sudah saya jelaskan kenapa kita mulainya dari 0 di bagian sin tadi, bahwa ini kan kita menyesuaikan dengan intervalnya. Kalau kita memakai k sama dengan min 1, berarti nanti kita memperoleh sudut yang negatif, sehingga nanti tidak sesuai dengan interval. Jadi kita mulai dengan yang mungkin terlebih dahulu. Saya lanjutkan, untuk 1/6 pi ini kan dia setara dengan 30 derajat, sehingga memenuhi apa tidak?
memenuhi ya. Oke, untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 1/6 Pi ditambah 1 dikalikan Pi sama dengan 7/6 Pi. Memenuhi atau tidak? 7/6 Pi kan setara dengan 210, jadi memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 1/6 Pi ditambah 2 Pi. Hasilnya 13/6 Pi yang setara dengan 390. 390 derajat itu kan tidak termasuk dalam interval sehingga dapat disimpulkan tidak memenuhi. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke rumus yang kedua. Nah, kalau di sini X, berarti kan di sininya 2E karena sesuai dengan soal ya. Kemudian yang semula alfa kan jadinya min alfa untuk rumus yang kedua ini. Jadi memakainya min 1/3 Pi ditambah K dikalikan 2 Pi. 2 Pi ini juga penyesuaian terhadap interval. Oke. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Sehingga didapatkan bentuk yang sederhananya itu X sama dengan min 1/6 Pi ditambah K dikalikan Pi. Kita mulai dari untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 0 dikalikan Pi. Nah, 0 ini kan karena substitusi. Kemudian diperoleh X sama dengan min 1/6 Pi yang setara dengan min 30 derajat. Min 30 derajat ini kan tidak termasuk di dalam interval sehingga dapat disimpulkan dia tidak memenuhi. Oke, untuk K sama dengan min 1 diperoleh X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 1 dikalikan Pi. Berarti kita peroleh 5/6 Pi. 5/6 Pi itu setara dengan 150 derajat. Jadi dia termasuk di dalam interval. Memenuhi ya. Kita lanjutkan untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 2 dikalikan Pi. Diperoleh X sama dengan 11/6 Pi yang setara dengan 330 derajat. Jadi dia termasuk di dalam interval sehingga dapat dikatakan memenuhi. Nah, untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan min 1/6 Pi ditambah 3 dikalikan Pi. X sama dengan 17/6 Pi yang setara dengan 510 derajat. Sehingga 510 derajat ini kalau kita cocokkan dengan interval, dia kan tidak termasuk sehingga tidak memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut yaitu cos 2X sama dengan setengah untuk interval 0 sampai dengan 2 Pi adalah, nah kita lihat hitungan dari rumus yang pertama tadi yang memenuhi itu 30, 210 dari hitungan pertama. Untuk hitungan rumus yang kedua 150 sama 330 sehingga himpunan penyelesaiannya itu 1/6 Pi, 5/6 Pi, 7/6 Pi, 11/6 Pi. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ke persamaan trigonometri yang berbentuk tan X sama dengan A. Nah, untuk menyelesaikan persamaan trigonometri berbentuk tan X sama dengan A, perlu diubah terlebih dahulu ke bentuk tan X sama dengan tan alfa. Sama halnya dengan persamaan sebelumnya bahwa kita harus mencari bentuk yang ekuivalen dari konstanta A ini dengan nilai sinus suatu sudut tertentu, katakanlah di sini adalah alfa. Nah, khusus untuk tan dia hanya memakai satu rumus saja yaitu X
sama dengan A ditambah K dikalikan 180 derajat dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, kenapa kalau persamaan untuk sin dan cos itu pakai dua rumus, kalau tan pakai satu rumus saja? Nah, perhatikan grafik fungsi tan. Masih ingat kan tentunya bagaimana grafik fungsi tan itu? Nah, grafik fungsi tangan ini lain halnya dengan grafik fungsi sinus dan kosinus. Grafiknya ini tidak membentuk bukit, juga tidak membentuk lembah. Nah, hal ini disebabkan oleh nilai tangan yang tidak terdefinisi dalam besar sudut 90 dan 270 derajat. Dengan demikian, dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat terdapat dua asimtot. Nah, kalau untuk nilai tertinggi dan terendahnya, itu kan juga di sini ada dijelaskan ada nilai maksimum, ada nilai minimum. Namun untuk tan itu kenapa di sini kita pakainya 180 derajat? Karena periode dari tan itu adalah 180 derajat, berbeda dengan sin dan cos, begitu ya. Paham kan? Oke, saya lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 3x dikurangi 15 derajat sama dengan 1 untuk interval x 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Cara mengerjakannya sebagai berikut. Kita tuliskan kembali persamaannya tan 3x dikurangi 15 derajat sama dengan 1. Berarti kita harus mencari bentuk yang ekuivalen dengan 1, yaitu adalah tan 45. Sehingga kita dapat menuliskan persamaan menjadi tan 3x dikurangi 15 derajat sama dengan 45. Nah, di sini 45 itu adalah sebagai alfa. Maka kita masukkan ke rumus 3x dikurangi 15 derajat sama dengan 45 derajat ditambah K dikalikan 180 derajat. Di sini kenapa menjadi 3x dikurangi 15 derajat? Karena kan menyesuaikan dengan soalnya. 45 derajat itu adalah alfanya. Nah, kalau menemukan bentuk yang seperti ini, kita harus merubahnya ke dalam bentuk X sama dengan. Nah, langkah pertama, kedua ruas kita tambahkan dengan 15. Sehingga di ruas kiri 3x, di ruas kanannya 45 kan menjadi 60 derajat ditambah K dikalikan 180 derajat. Kemudian disederhanakan lagi, kita bagi kedua ruas dengan 3 menjadi X sama dengan 20 derajat ditambah K dikalikan 60 derajat. Nah, baru setelah itu kita mulai untuk K sama dengan 0 diperoleh X sama dengan 20 derajat ditambah 0 dikalikan 60 derajat sama dengan 20 derajat. 20 derajat ini termasuk dalam interval sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 20 derajat ditambah 1 dikalikan 60 derajat sama dengan 80 derajat. 80 derajat juga termasuk dalam interval sehingga memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 2 diperoleh X sama dengan 20 derajat ditambah 2 dikalikan 60 derajat sama dengan 140 derajat. Betul ya, 120 ditambah 20 sama dengan 140. Ini juga termasuk di dalam interval sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 3 diperoleh X sama dengan 20 derajat ditambah 3 dikalikan 60 derajat sama dengan 200 derajat. 200 derajat juga termasuk dalam interval sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 4 diperoleh
X sama dengan 20 derajat ditambah 4 dikalikan 60 derajat. Berarti berapa ini? 240 ya ini ya. Ditambah 20 sehingga hasilnya 260 derajat. Ini juga termasuk di dalam interval sehingga memenuhi. Oke, untuk K sama dengan 5 diperoleh 20 derajat ditambah 5 dikalikan 60 derajat didapatkan 320 derajat. 320 derajat termasuk di dalam interval sehingga memenuhi. Untuk K sama dengan 6 diperoleh X sama dengan 20 derajat ditambah 6 kalikan 60 derajat sama dengan 380 derajat. 380 derajat ini kan tidak termasuk di dalam interval sehingga dikatakan tidak memenuhi. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah, kita rangkum dari perhitungan yang tadi. Jadi ada 20 derajat, 80 derajat, 140, 200 derajat, 260 derajat, 320 derajat. Nah, paham ya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan saya. Nanti kita sambung ke seri latihan soal. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel ini, kemudian like dan share video ini supaya dapat menambah manfaat ke teman-teman kalian. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.